Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya mendeploy aplikasi Server PNG menggunakan Google Cloud Platform atau GCP. Jadi mula-mula tahap pertama itu kita membuat project web konsol GCP seperti ini. Kita ke bagian sini untuk membuat new project. Yang kemudian di sini kita bisa pilih nama projectnya, misalkan di sini saya buat Server PNG. Kemudian create, dia akan membuat, jangan membuat projectnya di background. Nah, tidak sudah selesai, kita bisa start project untuk membuka project ini. Sekarang saya sudah di project ini. Jadi tahap awal yang harus kita lakukan itu kita mempersiapkan dari project ini, yaitu API yang service. Jadi kita harus mengetahui API service, lalu kita cari cloud function. Nah, ini kita ambil. Nah, sambil kita menunggu cloud function ini baru kita bisa back dan mencari untuk library yang lainnya. Nah, di sini kita nanti kita bisa lihat ternyata dia sudah di enable. Kemudian yang selanjutnya kita ada cloud run, enable. Kemudian kita back sambil menunggu ini. Di sini kita cari cloud view. Karena cloud view TP di sini sudah di enable, maka kita tidak perlu enable lagi. Terus selanjutnya kita perlu artifact registry. Di sini ternyata artifact registry juga tidak di enable. Kemudian selanjutnya kita perlu cloud SQL admin. Kita enable, dan yang terakhir itu IAM service account. Ini dia akan pakai shell. Ini sudah di enable, jadi kita perlu enable. Sudah di enable, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian kita perlu hamburger menu ini, share panel, terus kita cari IAM ini dia. Kemudian kita ke service account. Nah, di sini kita lihat service account dengan nama misalkan Server PNG Media FM. Kemudian ke FM. Oke, kemudian kita tinggal menambahkan role. Di sini kita tambahkan role. Yang pertama itu storage admin. Storage admin. Terus add role, tambahan lagi. Selanjutnya itu service account token siapa? Terakhir itu ada cloud SQL client. Nah, sudah kita usahakan. Nah, service account dengan operator itu akan dibuat. Nah, ketika selesai dibuat dia akan muncul seperti ini. Ya, terus selanjutnya kita langsung saja next ke membuat cloud storage bucket. Nah, ini kita cloud storage, kita bucket, lalu kita pilih create. Nah, di sini namanya kita mau memakai cloud storage ini sebagai storage media untuk gambar dan video dari aplikasi. Lalu kita namain misalkan Server PNG media. Coba deh. Kemudian red zone Asia Southeast to Jakarta. Kemudian lanjut untuk server ini kita saja. Nah, bagian ini kita antik sampel verifikasi information. Untuk akses orang kita ambil aja biar mudah. Continue. Nah, di default saja. Nah, setelah dibuat
tampilannya akan gini, dia akan otomatis masuk ke dalam bucket yang terbuat, itu media sama media coba 2. Ini kita langsung ke permission aja untuk membuat akses agar si paket ini bisa diakses oleh aplikasi. Kalau akses, nah di sini kalau di sini kita tuliskan all users. Nah, dia akan muncul seperti ini tidak masalah karena ini tidak mudah. Kemudian kita pilih role-nya, di sini ada class storage, terus object viewer karena kita ingin melihat storage-nya. Isinya ada apa aja dari aplikasi. Nah, kita klik save saja, terus allow public access. Bisa akan dia perbarui dalam beberapa menit. Nah, sampai kita menjadi yang perbarui itu kita ambil saja ke database nya sekarang. Ke database terus overview. Nah di sini kita ke SQL. Oke. Jadi pilih pertama database engine itu masuk untuk nama DB-nya misalkan kita sapa PNG DB. Coba gitu. Dan passwordnya misalkan coba 1 deh. Jangan password coba 1 untuk akun grupnya. Kemudian areanya kita pilih saya sedia ada lihat free business. Nah jika sudah dibuat, dia tampilannya akan seperti ini, tapi ini belum dibuat karena dia masih creating business, masih dalam proses. Dan kalau kita ke database, ya kita bisa membuat database, kita akan menunggu sampai selesai dibuat. Oke, jadi ketika database ini sudah dibuat, instance-nya kita bisa membuat database. Sekarang kita cek database. Nah, di sini kita namain nama database-nya Sapa PNG. Untuk semuanya ini default saja. Kemudian kita klik buat, dia akan membuat database Sapa PNG ini ya. Karena kita user, kemudian kita buat user baru. Nah, sini misalnya kita namain Sapa PNG API. Pasarnya apa? Saya apa? Minggu. Kemudian saya bisa api. Nah, jadi dan ini startup SQL-nya sudah selesai. Kemudian kita sekarang untuk startup skema database-nya di sini. Jadi untuk tahap ini kita menggunakan PowerShell terminal. Jadi kita belajar sama PowerShell terminal. Nah, pada seperti ini. Pada pertama itu kita clone repository Sapa PNG. Nah, ini saya buka untuk repository-nya Sapa PNG, kemudian ada di deskripsi video nanti. Ini kita copy saja ke atas, ke bagian. Nah, di sini, kemudian di sini kita ketik git clone. Ini tadi password, Ctrl V atau video kemudian. Kemudian satu strip depth dengan 1. Nah ini strip depth dengan 1 ini artinya apa? Ini artinya kita akan nge-clone hanya commit terbaru, yaitu commit ini .commit yang saya buat ini yang terbaru, karena Sapa PNG itu ada lebih dari 300 commit, dan kalau kita lakukan semua ini akan lumayan lama waktunya. Jadi untuk mempercepat dan mempersingkat, kita dengan 1 klik enter. Dia akan clone di repository-nya. Nah, dapat selesainya cepat. Kemudian kita masuk ke directory Sapa PNG. Sebelum kita masuk, kita tahu dulu nama directory-nya apa. Kita klik ls. Nah, ternyata nama directory-nya Sapa PNG. Kita cd Sapa PNG. Oke, kita sudah masuk ke dalam directory Sapa PNG. Sekarang kita masuk ke dalam directory Sapa PNG, kita mau masuk ke gcloud function directory yang ada di Sapa PNG.
Setelah cara tahunya ada direktur itu, kita klik aja kayak tadi OS. Nah, di sini ada terlihat cloud function. Kita langsung klik cd cloud function. Kemudian klik ls lagi untuk lihat isinya. Nah, ternyata ada folder API. Kita cd API. Oke, ls. Nah, di sini ada file schema.sql. Hal ini yang akan kita jalankan sebagai source untuk di MySQL di cloud kita. Nah, kemudian kita jalankan perintah berikut, yaitu Cloud SQL Proxy sama PNG coba. Ini tuh nama projectnya, kemudian ini servernya, dan ini nama database instance-nya. Kemudian ini portnya yaitu 336 dan exit %. Nah, ketika sudah ready for connection, kita langsung ketik MySQL di sini, terus miring sebelah kiri, kemudian kita shift enter, kemudian dash a 127.0. Ini IP-nya yang ada di sini 1. Kemudian saya lagi enter, kemudian disini kita portnya /d itu di 3306 dari maju sebagai usernya, yaitu root. Terus pilih lagi enter dan /t, terus enter, terus yang terakhir dash get server public key, kemudian apa png terus tanda tangan biru, dan di sini langsung aja ketik skema SQL enter. Nah, ini diminta password akun root, jadi password itu coba 1 enter. Nah, accepted connection dan closed connection, ini artinya sudah berhasil dihubung. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau mastiin dulu nih apakah benar-benar sudah berhasil. Jadi kita bisa jalankan apa tadi, MySQL slash, kemudian portnya tadi 127.1 slash, ada skip p dan 06 salah 3 06, terus usernya root, password, terus get server public key. Nah, di sini kita taruh script nah ini execute, maksudnya execute temannya use apa png show tables. Kalau ada typo seharusnya benar, kita klik enter, diminta password coba 1, ini berhasil. Jadi kalau misalkan show table dan dia akan mengajukan tabelnya user, bookmark, chat message, ini merupakan semua fitur yang tersedia di aplikasi, maka defaultnya database telah berhasil. Kita bisa lanjut ke tahap oke. Selanjutnya kita mau keluar dari folder API. Bagaimana caranya? Kita tinggal ketik saja cd /slash. Sekarang kita mau ke folder media, cd media. Jadi di sini kita mau deploy backendnya dengan cloud function khusus untuk upload dan delete media. Sebelumnya kita ketik di sini kalau menggunakan npm ya, kita npm install, kemudian install dependency npm yang ada di project ini. Oke, sudah. Jika sudah, kita langsung aja deploy dengan mengikuti perintah sebagai berikut.
Jadi ini lumayan panjang. Yang pertama itu kita di cloud functions deploy, kemudian fungsinya itu tetap yang deploy get sign up upload URL. Nah ini kita pas mungkin ke sini semacam 2 slash terus tes yang tanya kita pilih node JS2, kemudian untuk region kita mau Asia Southeast 2. Kemudian untuk triggernya kita mau via HTTP, kemudian allow unauthenticated agar semua bisa dapat akses, kemudian entry point sama dengan get sign upload URL, kemudian set environment variable sama dengan ECS underscore bucket underscore mail. Nah ini kita taruh nama ECS kita, dari kita tuh siapa PNG media kutip tempat, kemudian spasi garis miring lagi enter, kemudian dash service benar Java PNG media script function. Ini tuh sesuai dengan di IM nya di sini kita yang service account yang service account ini. Nah yang ini Java PNG coba ini kita copy aja daripada kita ketik manual karena namanya lumayan panjang. Terus kita pilih lagi di sini kutip di iris miring enter dash source nya dari mana source-nya dari directory yang ini, jadi kita source-nya titik ini semuanya lebih jelas ya. Terus kita klik enter. Dia akan menjalankan ini dengan lama, jadi kita tunggu saja. Deploy sudah berhasil. Nah selanjutnya kita mau deploy untuk function yang satunya lagi, yaitu delete. Tadi kan kita upload, sekarang kita delete. Nah, untuk itu kita modif aja dari perintah yang sebelumnya, itu kita klik panah ke atas. Nah sini kita back user apa enggak dari sini boleh ini get sign entry point, ini kita ganti jadi delete object, kemudian kita user terus sampai deploy. Terus kita ketik saja di sini delete object sih. Nah untuk parameter sisanya itu sama persis, kemudian kita pencet saja enter, dia akan deploy juga untuk object. Kemudian kita tunggu lagi. Oke, untuk delete object sudah dibuat, status state-nya sudah aktif di sini kita tulis. Dan untuk selanjutnya kita mau deploy cloud run, yaitu API utama dari aplikasi Java PNG. Cara bagaimana, kita itu kan masih di dalam Java media, kita cd slash langsung aja kita ketik API. Ini artinya kita akan tag satu folder, kemudian kita langsung ke folder API. Kita login, sekarang dia ke install API. Nah sini apa yang sama itu npm install enter. Oke, udah nih. Nah sebelum kita deploy kita harus set password database dari SQL tadi.
yang sama PNG API kita buat ini di SQL. Sama PNG dicoba. Nah, untuk sama PNG API ini. Nah, jadi kita langsung saja ketik sini export db underscore s database password sama dengan password dari database yang tadi. Di sini saya itu passwordnya Sapa PNG untuk akun Sapa PNG API nya. Kemudian kita klik enter saja. Oke, sekarang kita buka run deploy Sapa PNG di // project teman-teman. Nama project kita Sapa PNG. Coba script // terus // lagi // region teman-teman, Asia, script South East 2, kemudian / source sama dengan titik /. Nah, di sini ada / lagi nih habis source, karena kita belum set bentuk / allow unauthenticated dan service account-nya service account sama dengan kutip mereka ngontek lagi dari apa service account apa ini. Nah, ini seperti ini ya, akan otomatis copy pada awal lagi satu paste dan kutip jangan lupa / yang terakhir itu kita set environment variable sama dengan db underscore user sama dengan Sapa PNG API yang tadi, dan db underscore pass ini password yang sudah diekspor, jadi kita langsung aja substitusi dengan pakai $db underscore pass, dia akan otomatis mengisi password yang tadi kita ketik yang ekspor tadi. Kemudian db underscore name namanya Sapa PNG, dan instance underscore connection underscore name sama dengan Sapa PNG coba, terus titik 2 Asia. Bukan salah, ini tuh nama projectnya, nama project itu 449 terus regionnya itu Asia, South East 2, terus Sapa PNG db, coba ini untuk database nya, dan Firebase project ID sama dengan my Firebase project C8 bukan ini. Untuk my Firebase project ini adalah project Firebase kita sendiri yang dimana dari project yang guys sudah tulis, kita langsung klik enter saja. Nah, kita tunggu, ini akan memakan waktu lumayan lama dan akan memberikan output suatu URL. Nah, URL tersebut itu
harus kita simpan. Misalnya kalau mau Y, kita yes. Container. Nah, nanti hasil akhirnya akan dibuat suatu URL dari Cloud Run, dan itu akan kita simpan karena akan kita gunakan. Oh, ternyata ini sudah selesai. Nah, ini URL-nya, service URL yang kita copy. Kita akan simpan, misalkan itu buat Cloud Editor. Kita file baru deh, misalkan URL kita. Ini kita simpan ini aja. Oke, kalau kita menang, baca ya, nanti akan balik ke home. Di sini kita ls, nah ini di home. Nah, di sini kita akan membuat file baru yaitu course.json dengan cara cat. Nama filenya itu course.json, atau cara mudah aja. Jadi ini biasa kita akan kayak saja, kita ke open editor. Di sini kita buat file baru course.json. Nah, di sini kita akan memasukkan seperti yang tadi, buka kurung, enter, kurung berawal, enter, kutip origin, kemudian titik 2, buka kurung, kutip bintang untuk isinya, kemudian di sini method variable, jadi method get post, method get post put, dan head satu lagi, kutip yang kedua, terus kutip kurung. Nah, isinya bukan seperti yang tadi, salah, ini jangan lupa koma, terus ini kutip, ini ada s nya salah nih. Kemudian response header di sini titik 2, kemudian kotak, kemudian itu content type, koma, content online, oke, kemudian max age seconds, terus kita misalkan di sini 3600, dan selesai. Kita tekan tombol save, kembali ke terminal lagi. Nah, di terminal ini kita ketik di cloud storage packets update gs titik 2 / apa png media coba 2, terus course file sama dengan course.json. Tadi kita udah pencet enter dan kita akan tunggu. Oke, completed, satu, selesai. Untuk selanjutnya kita akan ke Flutter. Jadi kita sudah berhasil setup GCP nya untuk di deploy. Sekarang kita ke bagian Flutter-nya, yaitu kita buka VS Code. Nah, pada Visual Studio Code, tahap pertama yang sama kita buat folder baru. Misalnya saya membuat di project, misalnya di project deploy png. Oke, ini kita deploy dulu. Nah, sekarang kita buka terminal yang di bawah sini. Nah, sudah. Di sini akan muncul kalau kita dalam directory sama png. Kemudian kita ke browser lagi untuk mengambil cloning ini lagi. Kenapa? Karena kita akan cloning repositorinya ke local machine kita. Jadi pertama git clone Ctrl+C atau Ctrl+V setelah kita terminal menggunakan. Kemudian sama seperti itu back sama dengan 1 untuk lebih cepat.
Setelah di clone kita akan dapat folder Sapa PNG ini. Nah jangan lupa kita input dulu Sapa PNG. Nah kita sudah masuk ke folder Sapa PNG. Nah sekarang kita cari file di cloud.conf. Nah ini di sini ada file konfigurasi untuk di Sapa PNG. Nah di sini sekarang dia project ID-nya masih menggunakan yang lama, belum ke yang project kita buat tadi dan setup. Nah, di sini project ID-nya kita ganti menjadi Sapa PNG coba. Kita lebih untuk berpindah waktu kita copy aja dari sini. Kita buka. Nah ini Sapa PNG-nya kita copy. Kemudian kita balik ke sini, kita paste. Service account Sapa PNG event tetap sama. Bucket name Sapa PNG asset menjadi coba 2. Kemudian untuk function URL-nya ini jadi kita sesuaikan sama nama project kita saja. Kita bisa pakai pilih di sini, kemudian Ctrl H sini dan replace all. Ini akan mereplace semua yang di hardcode menjadi belum kita. Oke, udah selesai. Terus service name juga sama. Nah URL yang ini sebenarnya kita bisa ambil dari yang tadi di generate dari Cloud Run barusan. Jadi kan udah kita save, udah kita copy, cut saja, kemudian URL yang kita select dan paste. Untuk DB nya ini kan kita tadi pakai coba ini kita sesuaikan saja dengan namanya. API nya kita sama Sapa PNG API, database nya kita juga Sapa PNG, DB user nya juga Sapa PNG API. Nah untuk kita Sapa DB passwordnya kita buat file baru itu namanya .env. Nah di .env ini yang untuk kita save dulu. Di .env ini kita ketik di sini db_pass sama dengan db Sapa PNG. Nah ini kan kemudian kalau kita misalkan lihat di readme.md, kita scroll ke bawah, ini ada Gemini API key. Nah di sini ada Gemini API key. Ini untuk apa? Jadi Gemini API key ini untuk chatbot dan fitur integrasi AI lainnya yang digunakan pada Sapa PNG ini di power oleh Gemini semuanya. Nah, jika database path-nya sudah sesuai, Sapa PNG untuk database kita semuanya ini sudah sesuai sebagai nama project, Southeast Asia 2. Untuk yang Firebase project ini tidak perlu diubah karena kita akan menggunakan Firebase project yang sama. Ya, kemudian kita ketik di sini langsung pastikan sudah terinstall Flutter. Nah di sini saya sudah terinstall Flutter. Jadi saya langsung saja Flutter Polygon untuk membersihkan agar pasti aja. Flutter Kubectl untuk mengambil dependensi Flutter. Oke, nah sudah Flutter. Oke, sekarang kita pastikan perangkat yang ingin kita coba running aplikasi Sapa PNG itu terhubung antara emulator, browser dan sebagainya. Di sini saya baru menghubungkan perangkat handphone saya. Kemudian di sini kita langsung aja Flutter device, kita lihat apakah sudah terdeteksi. Nah ternyata sudah ada. Di sini Android. Di sini kita langsung aja Flutter run. Dia akan mengcompile file Flutter laptop kita, kemudian diinstal pada aplikasi sebagai aplikasi di Android. Nah, ketika aplikasi sudah di-compile, dia akan muncul seperti ini. Build install sudah selesai. Nah, pada perangkat sudah terlihat aplikasi sudah terbuka. Di sini kita continue, misalnya kita press new kan namanya di sini
set, dan kita ada di halaman utama dari Java PNG sekarang, dan aplikasinya berjalan dengan normal. Semua postingan terlihat dari database yang kita buat. Dan sekian penjelasan dan tutorial dari GoJP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya. Saya sekarang akan mempresentasikan kalau deploy pakai shell itu gimana. Kalau bertanya, sebenarnya udah ada file yang kalau untuk Cloud Shell. Kita tuh pertama-tama langkah satu dibuat Cloud Shell ini, link ke GCP, masuk ke GCP kalian masing-masing. Terus ini config buat, intinya kamu buat project baru. Ini saya udah buat project namanya Java PNG. Ini untuk testing deploy-nya. Setelah itu buka Cloud Shell-nya. Ini Cloud Shell di atas. Tunggu. Hop. Nah, kita udah masuk. Nah, ini kita git clone dari repository aplikasi Java PNG ini. Di copy paste sini aja. Jadi kita tinggal kopas ini git clone untuk dari repository kita, repository dari Java PNG, kopas ke Google Cloud Shell. Nah, ini udah di ini. Kalau misalkan pengen lihat file apa aja, bisa tinggal open editor. Terus ini isi dari Java PNG sudah di-clone ke dalam editor Cloud Shell. Sekarang buka directory dari Java PNG supaya kita masuk ke root dari Java PNG, root foldernya. Habis itu ini kita nano gcloud conf. Itu di ini ya, daripada kita pakai nano, mendingan kita pakai langsung aja kita edit di editor biar gampang. Isi dari GCP project ID ini, nama-nama ini kita udah set, kita udah tentukan di sini. Ini namanya project ID-nya, regionnya, password, database name, password. Ini kita udah set di sini. Ini sebenarnya ini apa juga? Kita pastikan ini isinya seperti ini ya. Nih dari sini apa ya nih? Katanya nih dari edit. Oke. Nah, kita aktifkan API dari GCP. Copy aja langsung, bisa copy langsung. Setelah itu kita aktifkan services dari GCP. Oke, sudah ada operation nih, sukses. Kita lanjut. Nah, ini udah pasti memastikan kalau udah billingnya udah aktif. Kalau misalkan error, berarti biasanya entah itu billingnya nggak aktif. Makanya kita kadang-kadang projectnya itu harus disambungkan ke billing kita. Nah, sekarang kita membuat bucket di Google Cloud Storage. Kalau di Excel tinggal copy aja yang ini, kita paste. Nah, langsung muncul bucketnya berhasil terbuat. Nanti kita lihat di akhir apakah berhasil terbuat benar. Lalu itu kita kasih akses baca bucketnya, biar tekan isinya buat post. Karena itu buat post, dia biar bisa ngeliat member-member lain. Jadi kita kasih storage object viewer. Oke, berhasil ya. Kalau kita di config di JSON core ini. Nah, ini kan kita ngedit ya, daripada kita ngedit di shell, kemudian kita ngedit di editor core JSON. Oke, kopas ini semuanya. Ini hapus. Sudah, kita control save, kita balik ke terminal, kita kopas paste, komplit, berhasil ya itu tandanya.
Kita melanjut ke langkah 5, setup database atau MySQL. Nah, ini kita copy dulu instansi, kita bikin database-nya. Nah, kalian bisa bikin edit nama-nama ini sendiri ya, kayak entah itu nama PNG-nya atau enggak apa pasnya, atau pas aja. Nah, ini juga ada spek-speknya tuh SSD 10 GB, Southeast 2 itu Jakarta, MySQL, tapi MySQL untuk database-nya. Oke, sudah runable artinya sudah berjalan alias sudah aktif instance-nya. Ini kita masukin dulu, kita kasih note ini. Nah ini, oh, nanti kita lanjut membuat database-nya. Lagi, langsung bisa. Lanjut lagi kita bikin user database. Passwordnya kita udah set di atas, ya paling atas nih. Nah, next-nya ini itu kan kita udah bikin user, kita login, masuk ke database-nya, akses dari sini aja bisa. User yang tadi kita bikin, kita login pakai itu. Kalau kalau disuruh masukin password, dari passwordnya nih, new sama PNG DB pass untuk saya. Kalau kamu beda, yap, sudah bisa masuk ke MySQL. Ke use sama PNG. Jalankan perintah ini. Ini yang apa yang dimaksud ini? Nah, ini kita ke skema SQL. Kemudian ada di Cloud Function, terus API. Ya, terus kita lihat di sini ada file skema SQL. Ini adalah kita bikin table-table yang bakal kita pakai untuk Sapa PNG. Kita copy satu persatu ya, jangan semuanya. User. Oke. Kalau sudah oke, langsung lanjut ke follow. Lanjut lagi, index ini. Query oke, lanjut. Oke, dan ini bakal dilanjut sampai bawah sini. Ke bawah, setiap ada query kamu copy paste ke dalam GCP database-nya. Oke, sudah saya copy semua ini tabel-tabel ini ke dalam MySQL. Kalau sudah seperti itu, kita buka lagi instruction-nya. Yang ini berarti udah selesai. Jadi kita exit aja di MySQL ya. Nah, kita lanjut ke langkah 6, yaitu setup service account dan akses izin-izinnya. Kita copy ini 1, 2, 3, 4 ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai, langkah 6 kita ke langkah 7. Deploy backend dari Cloud Shell. Tadi kan ada yang udah masuk ke root folder sama PNG yang ini. Nih. Kita masuk lagi ke dalam Cloud Function media. Nah, kita udah masuk nih, kita ke folder media. Kita ketik npm install. Oke, kalau sudah install, kita jalankan di sini itu deploy, kita akan deploy. Oke, lanjut. Karena sudah tulisan state-nya aktif nih, berarti kita tahu kalau ini berhasil deploy function-nya. Ada function kedua yang akan kita deploy. Function delete all object. Oke, sudah selesai. Kita lanjut lagi ke next.
Tadi kan di media, sekarang ke API. Sebenarnya nih di cloud function ini ya, nih gua nih API media. Kita lagi buat di Cloud Shell. Oke, sudah npm install. Kita lihat, kita deploy, copy ini komen ini. Kita deploy API sama PG ke Cloud Run. Yes. Oke, kita tunggu ya. Oke, udah selesai. Habis itu kita lanjut lagi ke bawah, yaitu ke lantai 8. Oke, sebenarnya udah. Nah, sekarang kita lihat di env-nya. Ntar itu env-nya ini nggak perlu 4 ini. Kita pakai kosongin aja nggak apa-apa. Terus ini APK-nya cari sendiri, APK dari akun sendiri ya. Terus yang kita perlu perhatikan adalah file gcloud ini, file gcloud config ini. Dimana ini kan Firebase, ini kita kacangi aja, biarin nggak apa-apa. Nah, ini yang di atas ini kita harus ngisi link. Ini kan bentuknya link nih, 2 nih. Kita harus ngisi. Nah, kita dapat dari mana link ini? Kita ke GCP-nya. Pertama-tama kita lihat instruction-nya nih, udah saya tambahkan ada di sini. Komennya, komen ini kita langsung komen aja, kita copy. Kita lihat di sini copy paste. Nah, yang perlu kita pakai ini adalah yang news apa PNG API utama kita ya. Kita blok aja, dia langsung auto copy. Kita ke si gcloud config-nya. Nah, ini kita ubah yang AP base URL. Nah, terus yang give function ini kita ubah dengan yang ada di get sign up upload URL ini. Jadi ini kita copy juga URL-nya. Habis itu kita masukin sini, kita paste di sini. Yap. Sebelum Flutteran, kamu harus node modulesnya itu kamu adain di sini. Gimana? Pakai npm install, masuk kedua folder ini dengan cara ke terminal folder ini, biar gampang kita ke open integrated terminal ya kan. Terus kamu npm install, sama di media juga kamu buka integrated terminalnya, lalu kamu npm install. Habis itu kamu tinggal Flutteran.